hari ini kita bisa bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online. Berkati kakak-kakak yang akan melayani. Semoga kami diberikan kesehatan dan kami bisa menerima berkat dan sukacita dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Adik-adik siap memuji dan menari buat nama Tuhan? Oke, yang siap kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi bareng-bareng. Oke. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi ya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, masih semangat adik-adik? Siap-siap? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke adik-adik siap-siap, kita mau lompat bareng-bareng, oke? Yeay! Ya adik-adik, masih tetap semangat memuji nama Tuhan, tetap bangkit berdiri ya. Kita menaikkan Oh Sukacitaku. Tepuk tangannya ya. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Lagi. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Masih tetap memuji nama Tuhan. Kita mau sambung lagi kita.
tepuk tangan. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru ya Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, lipat tangannya. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak kami yang akan bercerita. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, biar kami bisa mengerti firman yang Tuhan mau ajarkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, kembali lagi bersama siapa ya Kak? Bersama siapa? Masa kamu lupa namamu sendiri? Teman-teman, kira-kira inget gak ya dengan siapa ini? Udah lama ya tidak jumpa. Iya betul, namamu tuh Sally. Teman-teman aja inget loh. Coba kamu ulangi sama teman-teman yang ada di rumah ya. Oke, ulang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Sally. Oh ya Kak, tadi Kak Andreas kan udah nyanyi, keren banget. Wow,
keren ya. Iya, Lalu aku mau jadi kayak Kak Andreas, bisa nyanyi, jadi WL. kayak Kak Andreas, kamu mau jadi WL? Iya. Bener nggak suara kamu bagus? eh, Terus bener nggak kamu bisa memuji yang bagus? mau coba? Boleh, aku tes ya. Oke. Kamu coba ya, bisa apa enggak kamu menyanyi dengan bagus seperti suaranya Kak Andreas tadi? Oke. Oke, coba ya. Oke. Kamu coba contoh deh nih, seperti contoh yang YouTube yang ada di sini nih. Kamu ikutin ya. Kalau kamu bisa dan lulus, berarti bisa deh ya. Oke, coba ya. Oke. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Stop. Aduh, kuping kakak bisa sakit dengarnya kayak begitu. Kenapa Kak? Kalau menyanyi ya, tuh kan udah ada contohnya ya di YouTube itu. Di layar ini nih ada nih ya. Ikutin nadanya, nggak boleh sembarangan mau-maunya Sally. Kalau happy ya ya ikutin happy ya. Jangan nadanya happy ya. Kamu nyanyinya happy ya. Nggak bisa begitu jadi WL. Gitu Jadi ya. coba kamu kalau nyanyinya, sekarang aku mau tes lagunya suaranya pelan. Jangan Oke. teriak-teriak ya, awas ya. Gak bakalan lulus tuh gantiin Kak Andreas. Coba yuk. Happy ya ya. Aduh. Aduh, kelamaan Sally. Stop. Begini, kakak tahu ya kenapa kamu menyanyinya seperti itu. Karena Sally menyanyi tidak dari hati pasti kamu ya. Kamu nyanyinya asal bun atau asal bunyi. Tuh. Ya, jadi kalau asal bunyi itu pasti nggak bagus tuh puji-pujian kayak begitu. Sally mau nggak belajar bagaimana bisa menjadi seorang pemuji yang bagus? Mau. Nggak asal bunyi, asal teriak. Atau suaranya kecil nggak kedengeran, nggak sungguh-sungguh, nggak bisa kayak begitu. Hari ini kita mau belajar ya. Kita mau belajar di dalam Alkitab ada satu tokoh dan temannya yang bisa ditolong Tuhan lewat kuasa dari puji-pujian yang dinyanyikan. Sally mau belajar kan? Yuk kita lihat ya tayangan cerita Alkitab ini. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas,
lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Sally Ya? mengerti tidak dari cerita Alkitab yang ada dalam video tadi? Mengerti, Kak? Mengerti apa mengertinya? Sally jadi mengerti kalau bernyanyi itu harus sungguh-sungguh. Good. Berarti Sally sudah paham ya tentang kenapa kita harus menyanyi atau memuji Tuhan sungguh-sungguh. Ya, tadi karena di dalam cerita, di dalam video tadi
kan sudah diajarkan lewat pengalaman dua orang tokoh yang bernama siapa? Paulus dan Silas. Iya, pinter Sally. Tepuk tangan dong adik-adik yang ada di rumah. Ya, Sally pinter ya, memperhatikan sekali waktu disampaikan cerita firman Tuhannya ya. Sekarang kakak mau tes Sally lagi ya. Adik-adik di rumah juga harus bisa menjawab ya. Saat itu Paulus dan Silas ada di kota mana ya? Gak tahu, Kak. Gak tahu ternyata. Adik-adik di rumah tahu gak di mana? Sally nggak tahu juga. Bisikin ya. Ya, Filipi. Kota mana? Kota Filipi. Iya, adik-adik di rumah udah jawab duluan tuh Sally. Masa kamu mesti dibisikin? Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Paulus dan Silas itu siapa ya? Ayo, siapa? Murid Yesus, Kak. Pinter lagi. Wih, Sally pinter juga nih. Paulus dan Silas itu adalah murid Tuhan Yesus yang memberitakan kabar sukacita ke daerah-daerah pekerjaannya. Apa sih memberitakan kabar sukacita itu? Memberitakan kabar sukacita itu adalah menceritakan tentang siapa? Tuhan Yesus. Iya, Sally pinter lagi. Seneng nih hari ini kakak bercerita tapi Sally-nya memperhatikan dan bisa menjawab. Apalagi adik-adik yang ada di rumah ya. Oke. Ternyata Paulus dan Silas itu ada yang gak suka. Benar tidak tadi di videonya? Iya. Ternyata ada yang gak suka pada pekerjaan si Paulus dan Silas ini dalam pada saat memberitakan atau menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan akhirnya Paulus dan Silasnya diapain? Di penjara. Iya, ditangkap dan di penjara. Kira-kira gimana Sally? Enak gak di penjara? Gak enak, Kak. Pasti Sally tidak takut. menyenangkan ya. Apalagi nanti ruangannya kecil. Cahayanya juga tidak ada. Nah, yang paling tidak menyenangkan pada saat situasi di Paulus dan Silas adalah dia gak bisa lari kemana-mana loh. Kenapa dia gak bisa lari kemana-mana? Karena kakinya dipasung juga. Apa itu dipasung? Dia bukan cuma diikat saja, tetapi kakinya itu dimasukkan ke dalam balok kayu yang bentuknya ini di dalamnya dilobangin dan kakinya ada masuk ke dalam situ. Udah pasti gak bisa berlari, tidak bisa bangun ya gitu. Wah, itu pasti sangat tidak menyenangkan sekali dan sangat tidak enak sekali, dan pasti tubuhnya pun sangat sakit ya, karena pada saat ditangkap pas dia dipukulin dan direjam dan sebagainya ya. Tetapi ada yang istimewa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas pada saat malam hari. Sally tadi perhatikan apa? Paulus dan Silasnya ngapain? Mereka nyanyi, Kak. Nyanyi, cuma nyanyi-nyanyi kayak Sally tadi? Enggak. Nyanyinya kan suara pelan apa kencang? Kencang. Suaranya kencang, suaranya besar. Sama tidak seperti waktu tadi Sally nyanyi suara besar? Enggak. Sekarang Sally udah tahu bedanya? Sudah, Kak. Iya, good. Oke, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita mau belajar dari kisah Paulus dan Silas dan dari kisah dari kesalahannya si Sally. Ya, Sally tadi ingin menjadi WL katanya, mau menggantikan Kak Andreas ya. Kak Andreas kan udah mau pensiun, jadi Sally mau gantiin ya. Tapi ada hal yang Sally tadi lakukan atau Sally waktu belajar nyanyi, Sally-nya tidak menyanyi dengan baik dan benar ya. Kalau Paulus dan Silas dia menyanyi dengan memang suara besar. Dari mana kita tahu bahwa si Paulus dan Silas menyanyi dengan suara besar, suara keras? Karena di dalam Alkitab sini ditulis bahwa teman-teman yang ada di dalam penjara itu pun mendengar pada saat Paulus dan Silas itu bernyanyi gitu. Berarti Paulus dan Silas benar-benar sungguh-sungguh bernyanyi dengan suara yang besar yang diberikan dan ditujukan kepada Tuhannya ya. Nah, pada saat itu
pada saat Paulus dan Silas bernyanyi dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi, Sally? Gempa bumi? Gempa bumi, betul sekali. Pada saat Paulus dan Silas menyampaikan puji-pujiannya dengan suara yang lantang, suara yang indah diberikan kepada Tuhan. Wah, terjadi getar-getar. Wah, ternyata gempa bumi. Pada saat terjadi gempa bumi itu, maka sendi-sendi atau tiang-tiang penjara itu terrubuh dan pintu penjara pun terbuka, ya. Pada saat itu kepala penjaranya sangat takut sekali, ya. Kenapa? Karena dia ditugaskan untuk menjaga para tawanan, untuk menjaga para orang-orang yang di dalam penjara itu. Kalau pintu penjaranya terbuka, wah, kepala penjaranya dan anggota yang harus menjaga sangat ketakutan sekali. Kenapa? Karena waduh, para yang di dalam penjara ini bisa pada kabur dong, ya. Waduh, termasuk tahanan spesial yang saat itu adalah Paulus dan Silas ini gitu. Waduh, gimana nih mereka kabur gitu, saking ketakutannya, seperti cerita di dalam Alkitab itu bahwa dia ingin membunuh dirinya. Tapi pada saat itu Paulus bahkan Silas melarang dan menghentikan itu. Kamu jangan mencelakakan dirimu sendiri gitu ya, karena saya masih ada di sini, kami ada di sini, kami tidak kabur gitu ya. Oke, adik-adik, saat ini yang kakak mau ingatkan, kakak mau pesan, dan Sally juga mau pesan ya kepada teman-teman di rumah ya, bahwa kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nggak boleh main-main memuji Tuhan, karena ada kuasa di dalam puji-pujian ya. Contohnya apa? Pada saat adik-adik nih, kayak tadi hari ini kita dipimpin oleh Kak Andreas. Kak Andreas mengajak kita menyanyi memuji Tuhan. Misalnya lagunya adalah lagu penyembahan sebelum kita berdoa atau sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Itu kan lagunya lembut ya. Benar-benar pada saat lagu lembut itu kita menyanyi, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati ya. Misalnya kita nggak boleh nyanyinya seperti Sally tadi ya, nyanyi dengan pelan tapi nggak kedengeran sampai bikin ngantuk. Itu nyanyi nggak dari hati ya. Tapi adik-adik, hari ini kakak yakin sekali adik-adik yang ada di rumah, pada saat tadi Kak Andreas memimpin kita dalam puji-pujian, adik-adik menyanyi dari hati, adik-adik menyanyi dengan semangat, adik-adik menyanyi dengan sukacita. Itu baru memuji nama Tuhan yang benar ya. Ingat ya, hari ini kita mau belajar, kita memuji nama Tuhan tidak boleh sambil bermain-main ya. Contohnya, walaupun kita memuji Tuhan lewat ibadah online atau lewat YouTube nih ya, kita Sally ngapain begini ya. Adik-adik, kita lihat nih, si Sally saking mau mendengarkan ini, dia deket-deket kakak sini loh ya. Oke, ayo Sally, teman-teman yang ada di rumah nggak kelihatan, berdiri dikit dong Sally ya. Oke ya. Nah, kita lanjut ya, Sally perhatiin ya. Oke. Nah, adik-adik, Sally juga hari ini takut gak kedengeran, dia deket-deket kakak begini, karena Sally mau belajar supaya bisa menjadi WL yang baik, menjadi tim pemuji yang sungguh-sungguh. Oke adik-adik ya, mengerti ya hari ini dengan pelajaran kita hari ini, bahwa kakak ulangi sekali lagi, kita harus memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, gak boleh main-main. Dimanapun adik-adik berada, kita wajib memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun kondisi kita, misalnya adik-adik nih dimarahin mama karena adik-adik salah ya, atau di sekolah banyak PR-nya, banyak pelajarannya ya. Kemudian apa? Mainan adik-adik rusak atau minta mainan mama nggak belikan. Adik-adik kesel, sedih ya. Nggak perlu sedih, nggak perlu sedih, nggak perlu kesel ya. Kita adik-adik tetap berdoa dan memuji Tuhan ya. Ingat ya, baik-baik ya adik-adik ya. Jadi dalam kondisi apapun kita tetap dalam posisi rajin memuji Tuhan, di dalam hati dan pikiran kita selalu memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik, hari ini kita mau membaca super ayat kita hari ini, yaitu terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 2. Sally yang baca ya. Mazmur 34 ayat 2. Adik-adik yang ada di rumah bisa buka Alkitabnya. Sally baca ya.
Ayo, super ayat. Super ayat. Oke. Mazmur 34 Ayat 2. Pinter. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujiannya tetap di dalam mulutku. Pinter. Itu ya adik-adik ya, super ayat kita hari ini di dalam Mazmur 34 ayat 2. Oke adik-adik semua, sebelumnya kita mau berdoa ya. Yuk Sally, kita mau berdoa ya. Oke Sally, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mengerti bahwa kami tidak boleh memuji nama Tuhan sambil bermain-main atau tidak sungguh-sungguh, karena kami tahu bahwa ada kuasa di dalam setiap puji-pujian yang kami naikkan. Pada saat kami sedih, pada saat kami susah, jikalau kami memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kami akan memperoleh penghiburan daripada Tuhan. Pada saat kami dalam kesulitan, kami pun bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Seperti kisah di dalam Alkitab hari ini tentang Paulus dan Silas, dia memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka ada kuasa, ada pertolongan yang menolong Paulus dan Silas. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kasih bye dong Sally sama teman-teman yang ada di rumah. Bye teman-teman. Sampai jumpa lagi di waktu kapan Sally? Nggak tahu. Wah, Sally nggak tahu. Tungguin aja ya teman-teman. Kapan Sally akan muncul lagi? Dadah. Bye. Hai semua adik-adik Abijol Team. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah tamborin. Ya, nih lihat nih tamborinnya seperti ini. Digoyang-goyang bunyi. Tahu dipukul juga bunyi. Oke, cantik kan? Ya, jadi tamborin ini sangat berguna ketika kita memuji Tuhan, mengiringi lagu juga. Jadi membuat suasana menjadi ramai. Oke, jadi adik-adik juga bisa loh pakai kalau pas lagi sedang sekolah minggu nih, lagi pas pujian. Goyangin. Oke. Nah, sekarang kita taruh dulu bahan-bahan yang kita perlukan adalah 2 buah piring kertas. Oke, ini tergantung adik-adik ya. Kalau kakak gunain yang kecil. Jadi kalau misalnya yang buat lebih agak besar dikit, pilih piring kertasnya agak lebih besar dikit ya. Nah, ini kakak pilih yang kecil. Oke, kakak pilih yang kecil. Terus kita juga perlu lem uhu. Terus kita juga butuh kacang atau beras, atau misalkan adik-adik di rumah punya bel, dimasukkan, kenapa enggak, bisa juga ya, jadi buat suaranya lebih menarik ya. Oke, lalu ini nih ada manik-manik tuh, ada berapa macam manik-manik. Kalau adik-adik tidak punya manik-manik, bisa juga ditempel dari potongan kertas kado, kan ada gambar-gambar tuh yang kecil, adik-adik bisa potong, bisa tempel, ditaruh ya kan. Oke, lalu ada kertas krep. Nah, kertas krep ini juga bisa diganti pakai pita, atau misalkan kalau pita nggak punya nih, bisa juga kita pakai kertas yang warna-warni ya kan, atau kita juga bisa pakai potongan kain yang udah nggak dipakai kalau misalnya di rumah punya. Oke, bisa dari apapun. Oke adik-adik, terus yang berikutnya kita juga butuh krayon ya, krayon, terus sama double tape. Oke, nah double tape ini akan berguna untuk kita menyatukan semuanya. Oke, nah pertama yang harus kita lakukan adalah, nah 2 buah piring kertas ini kita taruhin lem. Oke, di pinggirnya kita taruh lem di bagian pinggirnya. Oke,
di sekelilingnya ya, di sekeliling pinggiran piring kertasnya. Oke. Ya. Udah. Oke, lalu ya tuh seperti ini adik-adik tuh, lihat tuh di pinggiran aja ya. Oke. Di pinggiran kertas. Dah. Untuk langkah berikutnya kita perlu memasukkan biji-bijian atau beras atau bel yang adik-adik mungkin punya di rumah ke tengah-tengah piring. Oke, kita taruh. Oke, ingat jangan banyak-banyak, nanti kalau kepenuhan dia nggak bisa bunyi ya. Jadi secukupnya. Oke. Nah, sesudah itu biarin ya agak kering-kering dikit, kita tiup. Ya, kita tiup dikit. Lalu nah, sesudah kita tiup, kita satukan nih piring kertasnya. Ingat, jangan langsung dibalik loh. Ini belum nempel. Oke. Jadi kita tekan-tekan pinggirannya. Nah, udah rapat. Satu langkah lagi yang perlu kita lakukan, kita akan melapisi pinggiran piring kertas. Oke, dengan double tape. Tapi kalau misalnya adik-adik nggak punya double tape nih, adik-adik bisa pakai selotip ya, selotip yang ada di rumah, selotip plastik gitu ya. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus melapisi pinggiran piring kertasnya, menutupinya dengan double tape ini. Oke adik-adik. Ya, di sekelilingnya ya. Jadi ya tekuk aja dikit nggak apa-apa. Yang penting lapis. Oke. Nggak rata kak, nggak apa-apa. Jadi nanti itu bisa kita tutupi. Oke. Nah sekarang lipat ujung yang lebih ke bagian bawah. Lipat dulu ya. Lipat dulu. Oke. Lipat dulu. Oke. Nggak semuanya nih kak. Wah tenang. Jangan khawatir. Oke, nggak apa-apa. Oke, lapisin dulu. Ya, dah kita biarin ini dulu, kayak gini dulu ya. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita buka nih ujung double tape-nya ya. Tuh kayak gini kita buka. Oke, kita buka. Ya, kita buka. Ya. Oke, kita buang sisanya. Oke. Tuh, kita rapikan ya. Yang tadi kata Karika, wah belum rapi. Tapi kalau double tip kita bisa rapihkan, kita rekatkan ke bagian belakang atau ke bagian atasnya. Nah tuh kayak gini ya. Oke, sudah. Jadi kan masih putih nih bagian atasnya nih ya. Lihat masih putih. Jadi yang perlu kita lakukan kalau kita mau hias, kita bisa pakai ini krayon ya. Kita punya krayon. Oke, Karika mau gambar pelangi. Oke. Kita coba ya. Nah, masih putih nih ya. Cari yang gampang digambar. Nah, kayak gini nih, selang-seling warnanya ya. Tuh. Oke. Terus warna biru. Sudah kayak gini, wah udah cantik kan? Jadi kita bisa taruh kertas krep atau kertas warna-warni atau pita
ya di ujung pinggiran kertasnya, di ujung pinggiran piring kertasnya tuh. Ya, rekatkan aja tuh, dia langsung nempel. Lihat tuh, kayak gini tuh adik-adik tuh. Ya kan? Dia nempel kan? Ya kan? Tuh. Selang-seling warnanya. Oke, sekarang Kak Rika mau taruh warna merah mudanya. Oke, berikutnya, ada warna ungu nih kertas scrapnya. Terus ada warna biru. Ya, ingat ya adik-adik, nggak harus kertas scrap, pakai pita, pakai potongan kertas koran juga boleh, pakai kalender juga boleh. Pokoknya barang-barang yang tersedia di rumah gitu bisa pakai. Atau kalau yang kreatif, pakai daun boleh, ya, pakai bunga juga boleh. Iya, jadi apapun yang tersedia di rumah kita bisa jadikan sesuatu yang beda, sesuatu yang menarik gitu. Ya, tada, yeay, udah jadi kan? Oke, Karika, belum ada manik-maniknya. Kita bisa buatnya belakangan. Nah, ya kan ini kan bagian belakang masih kosong. Tadang, ya kan kosong. Jadi kita bisa taruh manik-manik di sini. Ya, ini pakai lem ya. Ini yang cantik. Oke, taruh di sini. Jadi ingat, sehabis membuat ini cuci tangan, bersihkan tangannya ya. Oke, jadi kita harus membersihkan tangan kita sesudah kita membuat prakarya atau beraktivitas, ya adik-adik. Oke, sekarang lihat karya Karika ya. Nah, di depan kita pakai krayon, atau bisa pakai cat, atau bisa pakai spidol, atau bisa pakai tempelan macam-macam juga boleh. Nah, di belakang Kak Karika mau pakai manik-manik, ya, bisa pakai kertas, bisa pakai koran, bisa pakai pita, terserah adik-adik. Oke, jadi Karika menikmati membuat prakarya ini. Kak Karika juga berharap adik-adik juga menikmati membuat seperti ini di rumah. Dan jangan lupa untuk menaruh video atau foto karyanya ke grup Abijil Team, ya adik-adik, karena Karika mau lihat, kakak-kakak yang lain juga mau lihat, wah karya sebagus apa nih yang adik-adik sudah buat. Oke, jadi kalau yang sudah, taruh ya di grup dan di foto Abijil Team. Yuk, mari kita tutup ibadah ini, kita akan berdoa bersama-sama. Oke, Karika taruh dulu. Adik-adik, yuk semua duduk dengan rapi, tangannya dilipat, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pimpinanmu di ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kami firman dan aktivitas dan juga pujian yang bisa kami ikuti. Tuhan Yesus, izinkan kami melayani-Mu dan selalu taat kepadamu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan kami memohon pimpinan-Mu di sepanjang minggu ini, di dalam setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.